Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kristela, NIM 1814200100 dari kelas PBSC semester 4 ingin menjawab pertanyaan dari UAS mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan yang pertama, ada tujuan dari The Basel Summit. Tujuannya adalah melakukan kerjasama dan harmonis dalam pengawasan perbankan secara internasional. Dengan adanya harmonisasi standar internasional ini, di dalam pengaturan dan pengawasan perbankan diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bank-bank yang aktif melakukan transaksi internasional di era globalisasi ini. Pertanyaan yang kedua, jelaskan kondisi permasalahan perbankan sejak tahun 1992. Sebutkan dan jelaskan faktor yang menunjukkan keterkaitan dan harus diperhatikan dalam setiap permasalahan perbankan. Yang pertama, dimulai pada periode 1992 sampai 1993, perbankan mulai mengalami permasalahan. Permasalahan itu karena adanya kredit macet yang menimbulkan kerugian pada bank yang sangat tinggi yang mengakibatkan pada bank untuk ekspansi kredit. Pada tahun 1997 sampai 2008, Indonesia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan kelumpuhan perekonomian Indonesia dikarenakan banyaknya pengangguran dan perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Jadi dari permasalahan yang di atas ada 3 faktor yang keterkaitan serta harus diperhatikan. Yang pertama, faktor kualitas manajemen perbankan dalam melakukan manajemen resiko. Jadi kualitas manajemen itu tinggi, maka permasalahan-permasalahan yang ada di perbankan itu mengecil, dan melakukan manajemen resiko yang harus diperhatikan karena dari melakukan manajemen itu sendiri dapat menimbulkan dampak negatif yang terjadi karena kesalahan perbankan itu sendiri. Yang kedua, kondisi kebijakan makro, di mana keterkaitan ekonomi makro ini dalam perbankan adalah ketika ekonomi makro stabil serta sistem keuangan akan tetap terjaga, sehingga itu dapat mempengaruhi perekonomian yang seimbang. Yang ketiga, pengawasan perbankan secara efektif, di mana pengawasan itu dilakukan secara prosedur atau melakukan pengawasan secara khusus pada bank-bank yang merasakan kesulitan atau pada bank yang sedang memiliki potensi membahayakan bank tersebut. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan bagaimana seharusnya pelaksanaan pengawasan secara efektif bagi bank dan lembaga keuangan syariah. Agar pengawasan itu tetap terjaga efektif, maka harus melakukan 1. Apabila melakukan pengawasan, badan dan lembaga harus mempunyai tanggung jawab yang jelas. Yang kedua, aktivitas perbankan harus mempunyai izin yang jelas. Ketiga, pengawasan bank harus memiliki sikap kehati-hatian. Yang keempat, sistem perbankan harus meliputi on dan offset. Yang kelima, pengawasan bank harus mampu memperbaiki apabila terjadi kesalahan atau kecacatan dan harus mencabut izin apabila pada bank yang melakukan pelanggaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.